बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि. Salam bahagia untuk kita semua. Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Sang Triratna. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang Dharma Yatra, yaitu mengunjungi tempat-tempat suci yang berkaitan dengan guru junjungan kita, Buddha Gautama. Pertama-tama, kita harus memahami apa sebenarnya arti dan makna dari kata Dharma Yatra. Dharma Yatra berasal dari dua kata, yaitu Dharma dan Yatra. Dharma adalah kesunyatan mutlak, kebenaran, ajaran suci. Yatra adalah tempat. Jadi Dharma Yatra adalah tempat di mana Dhamma berasal, tempat yang berhubungan dengan Dhamma yang perlu dikunjungi oleh umat Buddha. Atau dengan kata lain, tempat ziarah umat Buddha. Muncul pertanyaan, siapa pelopor Dharma Yatra? Pelopor Dharma Yatra tersebut adalah Raja Asoka setelah beliau menjadi umat Buddha. Para penziarah dari Cina, Pahien, yaitu pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, Xuanzang dan Yixing pada abad ke-7 Masehi juga sudah mengadakan Dharma Yatra. Penghormatan tempat-tempat suci tersebut memiliki referensi dari kitab suci Tripitaka dalam Digha Nikaya, khususnya Mahaparinibbana Sutta. Buddha bersabda, Biku Ananda, ada 4 tempat bagi seseorang yang berbakti untuk diziarahi menyatakan sujudnya dengan perasaan hormat. Di manakah keempat tempat itu? Biku Ananda, tempat di mana Tathagata dilahirkan, mencapai penerangan sempurna, memutar roda Dharma, dan parinibbana adalah tempat bagi seseorang yang berbakti seharusnya berziarah, menyatakan sujudnya dengan hormat. Lalu karma baik apa yang didapatkan dari melaksanakan Dharma Yatra ini? Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha lebih lanjut menjelaskan, Buddham namami, Dhammam namami, Sangham namami. Namo tassa bhagavato arahato Sama samudasa. Yang mana sajakah tempat-tempat suci tersebut? 1. Taman Lumbini. 2. Buddha Gaya. 3. Taman Rusa Isipatana. 4. Kusinara. Dan ada juga tempat-tempat lain seperti Rajagaha, Sawati, dan beberapa tempat lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Lumbini atau Taman Lumbini, yaitu tempat kelahiran Pangeran Siddhartha. Saat dimana Putri Mahamaya akan melahirkan, beliau berangkat pulang dari Kapilawastu ke istana ayahanda, yaitu Raja Supabuddha di Dewadaha. Putri kemudian beristirahat di Taman Lumbini, dan beliau melahirkan di sana. Kini Lumbini bernama Lumindey yang terletak di negara Nepal saat ini. Kira-kira 10 km dari perbatasan India
di utara kota Gorakhpur, Uttar Pradesh, India. Pada Januari 1996, tim arkeolog dari Jepang, India, Pakistan, dan Nepal menggali sedalam 7 meter di bawah bekas kolam dan menemukan sebuah batu prasasti yang berbunyi. Disinilah Buddha dilahirkan. Di sana juga terdapat pilar Asoka yang didirikan Raja Asoka sekitar 215 sebelum Masehi ketika beliau mengunjungi Lumbini. Kemudian ada juga dibangun wihara Maya Dewi, tempat sembahyang yang memiliki sebuah rupang yang menggambarkan Ratu Mahamaya memegang cabang pohon sala dan bayi yang baru lahir berdiri di atas bunga teratai. Kemudian kita menuju tempat kedua, yaitu Buddha Gaya atau Bodh Gaya, yaitu tempat di mana petapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Saat itu Bodh Gaya merupakan hutan yang dinamakan hutan Urvela, terletak di distrik Gaya, Bihar, India. Tepatnya di bawah pohon Bodhi, beliau bertekad, dengan disaksikan oleh bumi, meskipun kulitku, urat-uratku, dan tulang-tulangku akan musnah dan darahku habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai Nibbana. Bangunan bersejarah lainnya di Buddha Gaya yaitu Tupa Mahabodhi, pohon Bodhi, dan Wajrasana. Dimensi Tupa Bodhi tinggi 170 kaki, lantai dasar 50 kaki persegi. Kemudian pohon Bodhi yang ada diperkirakan sebagai pohon asli tempat Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Pohon ini berada di Tupa Mahabodhi. Kemudian Wajrasana adalah tempat duduk petapa Gotama berada di bawah pohon Bodhi tersebut. Tempat suci selanjutnya adalah Varanasi atau Sarnath. Varanasi dulu disebut Taman Rusa Isipatana dekat Benares. Tempat Buddha membabarkan Dhamma untuk pertama kali kepada 5 pertapa, yaitu Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Saat ini lebih dikenal sebagai Sarnath. Sarnath terletak di distrik Varanasi atau Barnas, Uttar Pradesh, India, kira-kira 10 km dari kota Varanasi sekarang. मैं बुद्ध हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं स्वयं धर्म हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। जो मार्ग मैंने खोजा वो समस्त मानव जाति के निर्वाण का मार्ग बनेगा। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। Kemudian tempat suci lainnya adalah Kusinara. Sekarang dikenal sebagai Kusinagar di distrik Deoria, Uttar Pradesh, India, 55 km arah timur dari kota Gorakhpur. Buddha mencapai Mahaparinibbana pada usia 80 tahun di bawah 2 pohon sala kembar.
Di tempat ini didirikan stupa Mahaparinibbana Stupa dan sebuah wihara yang memiliki Buddha Rupang dengan posisi tidur. 1,6 km ke arah timur dari tempat Buddha Mahaparinibbana didirikan Cetya Makuta Bandana atau stupa kremasi untuk memperingati tempat di mana jasad Buddha dikremasi. Selain itu juga ada Rajagaha, adalah ibu kota Magadha yang diperintah oleh Raja Bimbisara. Bekas kota Rajagaha dapat dilihat dari reruntuhan dinding kota dan reruntuhan bangunan lainnya. Di Rajagaha ini terdapat sebuah bukit yang sangat dikenal di zaman Buddha, yaitu Bukit Gijakuta atau Puncak Burung Nazar. Sang Buddha sering tinggal di bukit ini. Tempat suci selanjutnya yaitu Sawati. Sawati adalah ibu kota kerajaan Kosala. Di sini terdapat wihara Jetawana yang didirikan oleh Ananta Pindika untuk Buddha dan para biku. Di wihara ini terdapat Ganda Kuti atau Kuti Wangi yang menjadi tempat tinggal Buddha. Bekas wihara dan Ganda Kuti masih ditemukan. Nama saat ini Sahid Mahid. Masih banyak lagi situs-situs sejarah yang sangat unik dan menarik yang ada hubungannya dengan Buddha Gautama. Semoga sekelumit informasi ini dapat membantu kita semua untuk semakin yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih. Namo Buddhaya.